Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL merupakan rumusan kemampuan yang mencakup tiga ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan suatu program studi. Kemampuan ini diperoleh melalui proses pembelajaran yang berlangsung selama masa studi dan mencerminkan hasil akhir dari keseluruhan proses pendidikan. CPL menjadi bentuk konkret dari tujuan pendidikan tinggi, serta harus disusun berdasarkan acuan nasional, yakni Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDIKTI. CPL memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum program studi agar seluruh proses pembelajaran mengarah pada kompetensi yang diharapkan. Kedua, menjamin kualitas dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Ketiga, CPL berfungsi sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Terakhir, CPL memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Secara umum, CPL terdiri dari atas tiga komponen penting. Komponen pertama adalah sikap dan tata nilai yang mencakup etika, integritas, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap nilai-nilai luhur. Komponen kedua adalah pengetahuan yang mencakup penguasaan terhadap teori, prinsip, konsep, dan metode keilmuan sesuai dengan bidang studi. Komponen ketiga adalah keterampilan yang terbagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum meliputi kemampuan berpikir logis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kerjasama. Sementara itu, keterampilan khusus merujuk pada kemampuan teknis atau profesional yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing program studi. Selanjutnya itu ada fungsi capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, dasar pengembangan kurikulum. CPL menjadi acuan utama dalam merancang struktur kurikulum, menentukan mata kuliah, serta menetapkan metode dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Kedua, menjamin relevansi lulusan dengan dunia kerja. CPL membantu memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Ketiga, standar evaluasi pembelajaran. CPL digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai ketercapaian hasil belajar mahasiswa baik dalam bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Keempat, acuan penjaminan mutu akademik. CPL menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi, serta menjadi indikator dalam proses akreditasi program studi. Kelima, peningkatan daya saing lulusan. Dengan CPL yang terukur dan relevan, lulusan memiliki kompetensi dalam peningkatan daya saing lulusan. Dengan CPL yang terukur dan relevan, lulusan memiliki kompetensi yang dapat diakui di tingkat nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan daya saing di pasar kerja. Selanjutnya ada contoh capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, sikap dan tata nilai. Lulusan mampu menunjukkan sikap dan bertanggung jawab, jujur, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Pengetahuan. Lulusan menguasai teori, konsep, dan prinsip dasar keilmuan sesuai bidang studi, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Ketiga, keterampilan umum. Lulusan mampu berpikir kritis, komunikatif, bekerja sama dalam tim, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah. Keempat, keterampilan khusus. Contoh untuk prodi informatika. Lulusan mampu merancang, mengembangkan, dan menguji sistem perangkat lunak berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan pengguna dengan memperhatikan aspek fungsionalitas, keamanan, dan etika profesi. Hubungan CPL dengan kurikulum. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran mendukung ketercapaian CPL secara menyeluruh. Beberapa bentuk hubungan CPL dengan kurikulum antara lain:
1. Dasar penyusunan kurikulum. 2. Setiap mata kuliah, kegiatan praktikum, magang, dan tugas akhir harus mengacu pada pencapaian CPL. 3. Penjabaran ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 4. CPL dijabarkan secara rinci dalam CPMK yang terukur dan sesuai dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah. 5. Pemetaan CPL ke dalam kurikulum. 6. Prodi menyusun matriks yang menunjukkan keterkaitan antara CPL dengan setiap mata kuliah untuk memastikan ketercapaian seluruh komponen. 7. Evaluasi dan penjaminan mutu. 8. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh CPL benar-benar tercapai melalui proses pembelajaran. Pemetaan CPL ke mata kuliah. Pemetaan capaian pembelajaran lulusan atau CPL ke mata kuliah merupakan proses penting dalam penyusunan kurikulum yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh CPL dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang struktur dan terencana. Setiap mata kuliah dan kurikulum harus memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian satu atau lebih CPL, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah pertama dalam pemetaan ini adalah mengidentifikasi CPL. Langkah pertama dalam pemetaan ini adalah mengidentifikasi CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. Selanjutnya, setiap mata kuliah harus dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mendukung pencapaian CPL tersebut. Setelah itu, dilakukan proses pemetaan dengan menyusun matriks yang menunjukkan keterkaitan antara CPL dan CPMK. Dalam matriks tersebut ditunjukkan mata kuliah mana yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL tertentu, sehingga kurikulum dapat dipastikan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Pemetaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan adanya pemetaan yang baik, program studi dapat mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing mata kuliah dalam membentuk kompetensi lulusan, sekaligus mengetahui area yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemetaan CPL ke mata kuliah merupakan bagian integral dalam siklus pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.